Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Apa kabar hari ini anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Baik, semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan, selalu diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran saya, khususnya pendidikan agama Islam. Insya Allah sampai lulus nanti. Baik, sebelum kita berlangkah selanjutnya, saya mengecek kehadiran kehadiran teman-teman siswa. Insya Allah semua hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Baik. Siapa yang tidak hadir? Baik, Alhamdulillah semua hadir. Insya Allah tetap konsisten dengan apa yang ada pada hari ini. Rekamannya sudah bagus? Bagus, Pak. Lanjut. Baik. Yang berikut kira-kira kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Ada? Ada yang tidak siap? Ada yang sakit? Oke. Alhamdulillah semua siap. Kalau sudah siap, tolong ya usahakan rapi ya, kemejanya di luar tolong dimasukkan ke dalam, sampah yang berserakan di tempat tempat duduk di samping kiri kanan silakan dirapikan, dipungut, buang pada tempatnya. Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, marilah kita sama-sama membacakan doa suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pembelajaran hari ini punya manfaat yang luar biasa untuk kita. Baik, sebelum kita masuk kita ya menyanyikan lagu nasional dulu ya. Insyaallah untuk memancing semangat kita bersama. Baik, kita mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, ya. Sudah selesai. Insya Allah semua semangat ya. Tidak ada yang tidak semangat ya. Karena ini belajar tentang pendidikan agama Islam, agamanya kita sendiri ya. Baik. Eh, Sebelum kita masuk, kira-kira siapa yang masih ingat tentang pembelajaran di minggu kemarin? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, pembelajaran materi tentang menebarkan Islam dengan damai dan santun melalui dakwah. Nah, ini hampir sama, tapi dia melalui apa? Khotbah. Ya, ini kemarin dakwah. Sekarang kita belajar tentang khotbah. Nah, siapa yang tahu tentang dakwah? Siapa yang masih ingat? Iya, alhamdulillah, bagus sekali. Ya, nah, untuk dakwah itu kita bukan kita sampingkan ya, kita ingat-ingat, usahakan lebih tertanam dalam pikiran masing-masing. Oke, jangan sampai kita lupa karena menyebarkan itu lebih wajib ya. Ya, memberikan apa? Peringatan kepada orang lain itu wajib ya. Baik. Kita masuk pada materi tentang hampir sama juga dengan yang minggu kemarin, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khotbah. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan kita mau belajar ini apa gitu.
apa yang harus kita capai pada hari ini, ya kan? Supaya jelas nantinya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama membuat karya berupa video tentang praktik khotbah Jumat, maaf, praktik khotbah Jumat. Ya, kita fokuskan ke khotbah Jumat karena ada beberapa khotbah yang dijelaskan. Lebih fokus ke sholat Jumat karena kenapa? Ini selalu setiap minggu kita laksanakan, ya kan? Yang berikut setelah kita ketahui tujuan pembelajaran itu, ya alurnya yang bagaimana, langkah-langkahnya ini, ya alur itu langkah-langkahnya. Nah, di sini ada alur tujuan pembelajaran itu. Yang pertama, peserta didik mampu dulu mendefinisikan pengertian khotbah dan dengan jelas, ya. Sebelum kita membuat praktik video ini, ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang syarat-syarat dan rukun. Nah, ini yang perlu sekali, penting sekali, ya. Rukun khotbah Jumat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya berupa video praktik khotbah Jumat. Nah, tujuan pembelajarannya berada pada poin yang ketiga. Sebelum kita menuju ke poin yang ketiga, kita kuasai dulu di satu dua ini, ya, tentang mendefinisikan pengertian khotbah, tentang yang berikut juga menjelaskan tentang syarat dan rukun khotbah supaya kita paham, gitu, membuat video tidak bingung lagi. Nah, baik, nanti saya akan share ya materinya. Kita masuk pada Saya akan share sebentar. Nah, kita masuk pada khotbah, ya kan? Ini sudah ada khotbah. Baik. Nah, yang berikut pengertian tentang khotbah. Siapa yang tahu apa pengertian khotbah? Ya kan? Kemarin tentang dakwah. Nah, ini khotbah. Kira-kira khotbah dengan dakwah kira-kira hampir sama tak? Hampir sama, ya kan? Oke, tapi Arabnya berbeda ya. Katanya berbeda ya. Ini di sini khutbah, ya, pembicaraan, ya, perkara besar yang diperbincangkan. Yang artinya memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah, ya, contohnya ibadah sholat Jumat. Nah, khutbah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Perhatikan ya. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah apa? Siapa yang tahu? Khatib. Nah, kita masuk di sini. Nah, ada 3 waktu pelaksanaan khutbah. Nah, sebenarnya kita fokusnya di mana? Di khutbah Jumat. Tapi setidaknya ini harus kalian tahu, ya kan? Anak-anak harus tahu ya. Di sini ada yang dilakukan sebelum sholat. Nah, yang dilakukan sebelum sholat itu apa? Sholat apa? Khutbah apa? Khutbah Jumat. Yang berikut ada yang dilakukan sesudah sholat. Apa lagi? Nah, bagus sekali. Idul Fitri, Idul Adha, apalagi? Sholat khusuf. Sholat khusuf itu seperti apa? Gerhana bulan, bagus sekali. Apalagi? Selain gerhana bulan, gerhana matahari. Apalagi? Sholat istisqa, sholat minta apa? Minta hujan. Oke. Yang berikut adalah sholat apa? Khutbah apa? Khutbah yang dilakukan saat wukuf di padang apa? Padang Arafah. Nah, yang ketiga tidak berkaitan dengan sholat. Ini khutbahnya. Apa-apa itu? Misalnya ya, yang tidak biasanya dilakukan pada saat khutbah nikah. Ya, misalnya yang biasanya dilakukan
pada saat khutbah khutbah nikah. Nah, itu yang tidak berkaitan dengan apa? Dengan sholat. Nah, yang lain kan berkaitan dengan sholat. Nah, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, coba, ayo. Yang di belakang, boleh. Silakan. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya, ya, akad nikah, ya. Itu Pak dilaksanakan pada saat akad akad nikah. Nah, baik saya lanjut ya. Nah, di sini. Nah, ini bagus. Ini menarik sekali. Khutbah Jumat, ya. Kita fokuskan di khutbah Jumat. Nah, ini sudah mengerucut ya. Khutbah Jumat terdiri dari dua bagian. Nah, ini sudah masuk pada rukun-rukunnya. Oke? Atau syaratnya. Syarat-syaratnya. Apa? Yang pertama khutbah. Dua bagian. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, yang di antara keduanya dipisahkan dengan apa? Bukan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua khutbah. Nah, berarti Dorong bilang duduk di antara dua sujud. Bukan, itu bukan sholat. Tetapi khutbah duduk di antara dua khutbah. Nah, yang pertama, Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Oke. Ini kan syarat khatib ini. Jangan sampai eh, kalian melupakan ini. Oke. Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun dan sunnah khutbah. Apalagi yang berikut, apalagi nih? Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup rapi. Ya, kalau macam perempuan itu tertutupnya cuman auratnya itu hanya muka sama yang tidak bukan aurat hanya muka sama telapak apa? Telapak tangan. Yang berikut lancar ya saat mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ini luar biasa sekali. Yang berikut apa? Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Kenapa? Begini maksudnya. Dia pamba mabok, dia pamba apa? Bahot bahkan tidak pantas. Kenapa? Di dalam budaya Gorontalo atau adat Gorontalo ini sudah ada yang dinamakan jamok delo. Apa? Tidak pantas ya. Belum pantas ya. Ya, belum pantas. Jadi belum pantas untuk belum wajar kita harus naik ke atas mimbar. Kenapa? Masih banyak yang lebih berilmu daripada kita. Karena kenapa? Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang berikut suaranya jelas dan tidak yang dapat dipahami oleh jamaah. Yang berikut berpenampilan rapi dan sopan. Baku dapat dengan pimpinan atau baku dapat dengan siapa saja, orang dalam keadaan rapi. Tapi baku dapat dengan sang pencipta harus orang itu lebih rapi dari apa yang orang buat di sehari-hari. Oke, sampai sini paham anak? Ada pertanyaan? Nah, di sini juga dijelaskan apa juga ini ya. Eh, sabar ya. Di sini juga dijelaskan tentang rukun-rukun khotbah. Ah, ini bagus sekali ya. Kita masuk sampai di rukun khotbah. Ya, rukun khotbah yang pertama apa? Ayo, masih semangat? Oke. Rukun rukun khotbah yang pertama itu dia harus mengucapkan hamdalah ya. Bagaimana hamdalah? Bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya kita. Yang kedua apa? Syahadat solawat sama Nabi. Contoh hamdalah. Alhamdulillahilladzi khalaqama ya. Alhamdulillahilladzi khalaqama fis samawati wal ard. Wa ma fil ard. Itu kan sama.
Yang berikut apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah. Begitu kan? Ya. Biasanya ada yang mengatakan ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan berselawat, ya kan? Yang berikut, kita selalu memberikan wasiat, ya. Wasiat apa? Takwa kepada Allah. Memberikan wasiat kepada Allah, kepada jamaah Jumat untuk bertakwalah. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, bertakwalah sebenar-benar takwa, ya kan? Semua harus dengar itu, ya. Bertakwa ini perintah, ini wasiat. Apabila kita tidak wasiatkan takwa, maka tidak sah rukun khutbahnya, ya kan? Paham sampai di sini? Paham? Nah, alhamdulillah. Yang berikut, baca satu atau beberapa ayat Al-Quran itu wajib, ya. Al-Quran, ya. Makanya saya bilang tadi, sebelum di awal tadi, harus lancar membaca Al-Quran. Bukan hanya kita mengutamakan bahwa kita muslim, tidak. Harus lancar dulu, karena tidak sembarangan kita naik di atas sana. Karena di atas sana apa yang kita sampaikan harus kita laksanakan nantinya. Jangan sampai kita melaksanakan apa yang tidak tidak pernah kita laksanakan. Sama dengan tong kosong berbunyi nyaring itu. Ya kan? Tipu-tipu dia itu. Nah, paham semua? Ada pertanyaan? Nah, yang berikut. Saya lanjut ya. Tentang rukun khutbah. Yang berikut. Saya masuk pada doa. Ya, oke. Yang pertama ada yang ini doa khutbah. Ya, doa khutbah. Yang pertama ada, yang kedua ada. Ya, ada doa khutbah. Yang kedua ada doa kedua. Ya, jangan sampai itu namanya khutbah hajah kalau nggak salah. Ya, doa doa khutbah yang kedua setelah kita bangkit dari duduk di antara dua khutbah harus berdoa. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat dan seterusnya. Nantinya kita kalau bagus ucapan, kita kalau bagus rangkaian kata mengucapkan ayat Al-Qur'an, insya Allah akan sampai kepada si pendengar jamaah Jumat itu akan apa? Akan teresap di dalam kolbu, hati, ya, sama pikirannya mereka akan, bagus ini ini bagusnya bagus dia punya cara khotbah. Nantinya kalian yang akan terkenal nanti, bukan kita cari nama, bukan kita cari pamor, ya, bukan. Tujuannya bukan itu, tapi tujuan karena apa? Memberikan, ya, membagikan informasi-informasi yang bagus itu namanya khotbah, ya, menyampaikan kebenaran, ya. Sudah sini sampai sini paham? Semua sudah paham? Oke. Nah, di sini juga ada contohnya seperti saya contohkan tadi, ada doa untuk kaum muslimin, ya, untuk semua. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, ya. Nah, Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Oke. Sampai seterusnya. Nantinya kalian akan sebaik-baik manusia selalu mendoakan keselamatan untuk orang lain. Kenapa? Ya, nantinya kalau kita selalu berbuat baik dengan orang lain, pastinya akan kembali itu kepada diri kita. Tanpa orang minta, tanpa orang mengamis sama orang kebaikan itu. Kenapa? Allah yang tahu, ya kan? Makanya di dalam eh, materi khotbah ini banyak manfaat yang kita harus maaf, di dalam materi khotbah ini banyak yang kita harus ambil, yang harus kita gali, ya kan? Nah, ya, yang disunahkan di sini apa? Ada yang sunnah khotbah, ya, khotbah Jumat di atas mimbar. Oke, apalagi lebih tinggi. Oke, apalagi menyampaikan salam menghadap siapa? Jamaah berputar, ya, ya, ya.
Azan dilaksanakan saat saat imam duduk di atas mimbar. Itu diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim ya. Bukhari ya, tidak ada Muslimnya. Kana ta'zinu yaumaz jumu'ah hina yajlisu imau alal munir. Ya. Insya Allah semua akan menjawab salam itu dan ada azan yang kedua. Itu yang disampaikan oleh siapa? Bukhari. Yang berikut, kalimat jelas sistematis, tema sesuai kondisi. Kondisi apa yang terjadi, itu ya. Apa yang terjadi di muka bumi ini ya. Yang kita rasakan, kira-kira apa? Duduk waktu azan. Oke, duduk waktu azan. Maksudnya begini. Faqama mutawakki'a ala qausin au asa. Beliau berdiri berpegangan pada busur atau tongkat, ya. Busur atau tongkat. Hadis riwayat Abu Daud, ya kan? Ini kenapa harus duduk waktu azan? Ini dijelaskan beliau berdiri berpegangan pada busur atau tongkat, duduk, ya. Makanya ada namanya tongkat, tunggudu, ya, tunggudu. Yang berikut, khotbah singkat, ya, jangan terlalu berpanjang, jangan sampai jamaah bosan. Yang berikut apa? Mengeraskan suara, jangan sampai suara mendayu-dayu buat orang tidur lagi pada saat khotbah berjalan, ya kan? Jangan sampai itu sunnah ya nantinya. Yang berikut, masih semangat semua? Oke? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita lakukan dulu merefleks otak supaya kita lebih semangat, lebih bergairah. Mari kita ice breaking dulu. Oke. Ya, ice breaking ya. Tahu ice breaking? Merepres otak yang sedang fokus, kita repres lagi supaya tidak cepat pol itu otak. Oke? Kita bermain clue-nya itu bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. Oke. Siapa yang tahu ya? Bumi itu clue-nya bumi itu bulat. Oke. Paham? Oke, mantap. Oke. Clue-nya bumi itu bulat. Ingat, clue-nya bumi itu bulat. Oke. 1 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan berapa? Ayo, siapa yang bisa? Clue-nya bumi itu bulat ya. 1 ditambah 4 ditambah 8. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Hasilnya berapa? 3. Clue-nya bumi itu bulat. Baik. Luar biasa sekali. Oke. Mau lagi? Oke. Sekali lagi ya. Clue-nya tetap sama ya. Clue-nya bumi itu bulat. Oke. 88 ya. 88 tambah 1 sama dengan berapa? Ada yang bisa? Baik. Bagus sekali. Tapi tidak kena. 88 ditambah 1 sama dengan 4. 88 ditambah 1 sama dengan 4. Kenapa? Satunya tidak mempunyai lubang. Itu ya. Bertanda lubang yang ada 8 itu ada 2. Satunya 8 itu ada 2. Ya kan? Saya buka ya. 8 itu
Itu clue-nya kita ingat tadi. Clue-nya bumi itu bulat. Jadi 8 itu jadi 4 berarti ya. Berarti 88 tambah 1 sama dengan 4. Karena kita kembali ke rumusnya. Clue-nya tadi. Bumi itu bulat. Baik. Sudah semangat semua? Bagaimana? Waduh. Harus semangat ini. Jangan sampai. Atau masih ice breakingnya dilanjutkan? Atau bagaimana? Oke, sudah selesai ice breakingnya. Nah, kita masuk pada eh, ice breaking sudah selesai. Siswa sudah bertanya. Kira-kira sudah pahami. Ya, kita masuk pada eh, ini kan pembelajaran kita hari ini. Kemarin itu tentang yang sekarang ini tentang project ya. Kita kita harus menghasilkan produk ya. Produknya apa? Nanti kita ketahui bersama. Oke. Tadi pada tujuan pembelajaran itu hasil yang ketiga di alurnya itu di langkah-langkahnya itu kita harus menghasilkan apa? Produk. Produknya apa? Berupa membuat video pembelajaran. Video khotbah yang harus kita buat. Berupa menjadi apa? Video yang nantinya itu akan kita buatkan pembelajaran nanti untuk menjadi khotib yang sebenarnya. Oke. Sampai sini sudah paham? Oke. Nah, sini kan ada sekitaran 15 orang. 15. Jadi saya bagi 3 kelompok ya. Karena kita membuat video khotbah itu akan kesulitan. Kenapa? Mesti banyak anggotanya. Jadi saya bagi 5 orang. Oke. Nantinya kalian tidak akan kesulitan ya. Oke. Video pembelajaran tentang khotbah tanpa kita harus kita memperhatikan apa sebelum kita membuatkan video harus kita memperhatikan tentang syarat khutbah, rukun-rukun khutbah. Oke. Jangan jangan sampai lupa ya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ya. Jangan sampai lupa karena kenapa? Satu rukun yang kita lewati tidak sah kita punya apa? Kita punya khutbah ya. Nanti tidak sah nantinya. Jangan sampai itu. Yang berikut. Oke, saya berikan waktu eh, sekitaran 10 menit. Ya, boleh? Singkat saja. Tidak, tidak. Saya berikan kesempatan untuk di luar, mengambil di aula atau di mana tempat yang bagus. Saya tunggu dalam kelas. Video singkat saja. Oke. Yang penting kita memperhatikan apa? Rukun dan syarat-syaratnya. Oke. Baik. Alhamdulillah. Semua sudah bagus videonya, ya? Sudah selesai? Baru satu kelompok yang saya periksa. Nah, itu karena tujuan kita itu menyebarkan, ya, sama dengan yang dengan kemarin tentang dakwah, hampir sama. Tapi dakwah lebih ke umum. Tapi khutbah ini, khutbah Jumat ini khususnya dilakukan pada saat kita sholat Jumat. Oke? Sudah paham sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Ya, insya Allah semoga eh, apa pembelajaran akan tertuang dalam ingatan kita, benak kita sampai akhir kiamat nanti, sampai akhir hayatnya kita, ya kan? Karena ilmu itu harus kita bawa mati. Karena ilmu itu yang akan menyelamatkan kita nantinya di akhirat. Oke? Itu harta yang tidak pernah orang ambil, ya. Makanya insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke. Sebelum baik, untuk semua sudah paham? Oke, kita refleksi dulu ya.
Refleksi ini kira-kira siapa yang tahu ya? Yang saya jelaskan tadi. Tentang apa? Tentang rukun khutbah. Oke, siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Apalagi pengertian khutbah. Siapa yang bisa? Memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Luar biasa sekali. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita saya sebagai guru akan menyimpulkan ya hasil pembelajaran kita pada hari ini. Masih semangat? Ya, semangatlah. Ya, oke. Kesimpulan yang lebih mendalam dan inspiratif, ya. Membawa apa juga ya? Saking terbawanya. Ya. Baik, saya simpulkan ya. Setiap kata yang kita ucapkan adalah benih yang kita tanam di hati manusia. Dan khutbah adalah ladang kebaikan yang menumbuhkan perubahan. Perhatikan ya. Dalam setiap khutbah terkandung kekuatan luar biasa untuk membawa manusia lebih dekat kepada Allah, memperbaiki kehidupan, dan menebarkan rahmat di muka bumi. Bayangkanlah anak-anakku, ketika seorang khatib berdiri di mimbar, ia bukan hanya menyampaikan pesan, ya, ingat itu. Dia bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menyalakan cahaya hidayah yang bisa menerangi jalan umat. Ya, dalam khutbah kita belajar bahwa setiap langkah kecil untuk menyampaikan kebaikan dalam bagian dari perjuangan besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ya kan? Anak-anakku ya, saya ingatkan ya, jadilah saya pesan ya, jadilah generasi yang berani membawa kebenaran, bersemangat menebar hikmah dan tulus mengajak kepada kebaikan. Ya, jadikan khutbah sebagai jalan kalian untuk menginspirasi, memotivasi dan menjadi teladan bagi sesama umat. Kenapa? Sebab perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil, yang penuh dengan apa? Keikhlasan. Ingatlah, keberkahan itu hanya apa? Keberkahan itu nyata ya bagi mereka yang berusaha dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat untuk membangkitkan. Bangkitlah karena kalian adalah pembawa cahaya apa? Islam. Luar biasa sekali. Ya, insya Allah semoga bermanfaat ya. Insya Allah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan waktu sudah habis ya. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah minggu depannya nantinya saya akan tanyakan bisa membekas di benak adik-adik ya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, kita menutupnya dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Guru? Ya, sudah Pak. Oke, kita masuk kepada pengetahuannya. Di sekolahnya Pak Guru sudah berlaku kurikulum Merdeka Belajar, ya? Siap Pak. Sudah diterapkan. Ya. Sejak kapan? Mohon maaf Pak, saya itu pindahan dari SMA Pinogu. Kalau SMA Pinogu itu dari 2021 sudah, tapi saya ke SMA Kabila itu nanti tahun kemarin 2023. Itu pun 2023 itu saya sampai ke SMA itu, tiba di SMA itu masih kelas 10 yang menggunakan. Oke. Selama pendalaman materi berapa KB yang pernah berapa modul yang diselesaikan? Pendalaman materi 12. 12 modul. Iya, Modul pertama apa?
Modul pertama itu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau modul kedua, Modul kedua itu apa ya? Akidah akhlak. modul ketiga, Ketiga, pendidikan agama Islam kontemporer. Ya, pendidikan agama Islam kontemporer. keempat, Fikih. kelima, Lima, struktur keilmuan PAI. surga belum PI. Keenam, Al-Quran hadis. Quran hadis. Ketujuh, Ya, Quran hadis. Ya. apa yang ketujuh? Ketujuh itu evaluasi pembelajaran kalau tidak salah Pak. Kedelapan, Evaluasi delapan teori teori belajar dan pembelajaran. kesembilan, Sembilan PPG stop. Pengembangan profesi guru. 10, Ke 10 pengembangan peserta didik. modul 11 apa? Penguatan 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 kurikulum Merdeka Belajar ya. Penguatan kurikulum Modul terakhir apa? Modul terakhir 12. moderasi beragama yang ke-12, LK-12. Apa modul terakhirnya? Moderasi beragama, Pak. Oke. Dari 12 modul, apa yang baru Pak Guru temukan? Yang agak asing. Moderasi beragama, Pak. Apa temanya moderasi beragama di situ? Temanya itu ya. Apa lagi? Sabar, Pak. Ada sketsa kegiatan apa nih? Keberagaman Indonesia, kebangsaan ya. Keberagaman, sketsa keberagaman. Apa ya? Ada 4 modul di situ, Pak. Kenapa moderasi beragama itu perlu? Moderasi beragama itu perlu. Karena Atau tidak perlu? perlu sekali, Pak. Hmm. Apa juga ya? Karena di Indonesia ini bukan hanya negara beragama, negara agama karena negara beragam agama. Itu menurut saya yang saya tahu. Karena kita kembalikan ke Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetapi tetap satu. Dan kita sesama ciptaan manusia itu tidak saling mengkucilkan satu sama lain, satu keyakinan dan keyakinan yang lain. Makanya kita perlukan moderasi beragama ini. Di sekolahnya Pak Guru ada non-muslim. Ada Pak. Di kelas saya Bagaimana? yang saya ajar juga ada Pak. Bagaimana penerapan moderasi beragama terhadap siswa yang non-muslim? Saya kasih 2 pilihan Pak untuk mereka. Kira-kira saya ini mengajar pendidikan agama Islam dan saya tidak memaksa. Tapi mereka lebih memilih mereka di dalam Pak. Karena biasanya ada pemberitahuan mungkin dari kurikulum, kalau memang mereka tidak bisa dipaksakan di dalam kelas, nantinya mereka dikeluarkan saja, diberikan tempat yang teraman, ya, agar tidak mereka tidak akan keluyuran nantinya. Tapi mereka lebih memilih ikut di pembelajaran saya Hmm. tanpa saya
menyinggung dengan apa yang mereka yakini. Seperti itu, Pak. Dan mereka juga Baru nyaman dengan itu, Pak. Sampai-sampai kejadian baru-baru itu, Pak, mereka kan Katolik, ada yang Katolik ya dari tahun kemarin juga. Minta berapa non-Muslim? yang saya ajar itu hanya kelas 11.5 itu ada satu, Hmm, 11.3 ada satu, hmm, kemudian di kelas 12 itu ada satu, hmm. ada dua ya. Seperti itu, Pak. Mereka dari agama apa saja? Ada yang satu Pantekosta satu, ada yang Protestan satu, Hmm. ada juga yang Katolik satu. Pantekosta, Protestan, Katolik. Iya, Apa bedanya itu? saya tidak tahu, Pak. Saya belum tahu, saya tidak telusuri itu. Tapi mereka saya pernah tanyakan juga di salah satu siswa, berhubung juga dia itu adalah saya punya bimbingan di Paskibraka, eh, dia katakan sama, kitabnya sama Injil kata. Jadi saya Hmm. tidak ke dalam, tidak ambil andil di dalam. Takutnya saya salah, Pak. Makanya saya belajar tentang pemahaman saya tentang moderasi beragama itu ke situ. Saya tidak mau ikut campur dengan saya menerapkan lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya agamamu, agama saya agama saya. Tapi mereka lebih nyamannya, Pak Guru, mending saya di dalam kata. Saya dapat ilmu meskipun ya hampir sama katanya gitu, kata mereka. Tidak ada dari Buddha, Konghucu, Tidak ada, Pak. hanya Kristen itu saja. Iya, tidak ada, Pak. Kalau mereka disuruh berdoa mau nggak? Berdoanya itu eh, bertepatan juga saya tidak awal saya masuk di asesmen pembelajaran itu, Pak. Ketua kelasnya itu kan Candy, namanya Candy, dan dia itu agama di luar agama dari kita. Saya sempat suruh pimpin doa itu sama sama anak itu, dan anak-anak yang lain tidak memberitahukan. Jadi saya saya tidak tanyakan dulu. Salahnya saya karena saya tidak tanyakan, tapi dia katakan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan itu saya bangga dengan anak itu. Karena dia tahu memposisikan diri, dia sendiri yang dalam kelas itu beragama non-muslim, minoritas. Tapi dia betah di dalam itu, Pak. Karena saya selalu menanamkan rasa menghargai satu sama lain. Jangan ada yang saling membuli, apalagi perundungan itu kan dilarang. Begitu, Pak. Moderasi beragama nggak kira-kira itu? Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bagaimana? Bagaimana, Pak? Itu masuk moderasi beragama itu. Kalau menurut saya iya, karena tidak memaksakan orang lain itu untuk mengikuti keyakinannya kita, tidak memaksakan. Karena kalau macam di materi saya tentang dakwah dengan khutbah ini menyampaikan saja, hanya menyampaikan terserah mereka mau ikut atau tidak. Sama halnya dengan yang tadi, karena di setiap apa juga setiap saya masuk itu karena mereka maunya Pak tidak mau keluar, mereka maunya belajar dengan Pak Guru saja, begitu kan? Nantinya saya mau mereka mau apa, saya bilang jangan sampai kamu tersinggung lagi. Saya bahas Ya tentang begini, ini. begini. Coba begini. Ya, Yang non-Muslim memimpin doa, ya, kemudian yang Muslim mengaminkan. Bagaimana itu? tidak bisa Pak, Pernah? tidak ada Pak. Hmm, Karena yang pernah itu cuman ketua kelasnya non Muslim, hmm. dia memimpin doa menurut keyakinan masing-masing dan itu mereka menundukkan kepala, gitu. Mereka tidak mengucapkan dengan keras. Jadi dia Hanya, masuk kategori sama-sama berdoa tapi tidak doa bersama. ya, betul, betul sekali. Oke, silakan buka Al-Qurannya.
Siapa? Coba buka awalnya surah Al-A'raf juz 8. Surah apa, Pak? Al-A'raf juz 8. Sabar, Pak. Al-A'raf ayat 8. Ya. Wal waznu yauma. Oke. Sudah, Pak? Coba diulang, baca awal surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ والوزن يومئذ Awal 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 ya, surah, awal surah, awal awal surah. surah. Di awal surah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم Awal baca surah eh, awal surah Asy-Syu'ara 19. surah Asy-Syu'ara 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 surah Asy-Syu'ara juz 19. ayat 19, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. وفعلت فعلتك التي فعلت. Awalnya awal surah, Awal surah. awal Siap. surah. Bismillahirrahmanirrahim. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد Awal كذبوا. surah Maryam. Ayat surah. Siap. Baca awal surah Maryam juz 16.
Maria. Sabar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمتك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Cukup 50 menit di situ. Waktunya, sabar Pak, saya lihat waktunya yang tadi. Belum sampai 50 menit, Pak. Berapa menit? Baru 48. 45, Oke, 45 menit. 45. Coba berikan penguatan. Siap. Berikan penguatan kepada siswanya. Penutup. Baik, anak-anakku sekalian, semoga khotbah ya. Ini materi tentang khotbah akan selalu memberikan kita manfaat hidayah kepada teman-teman kita yang di luar sana. Insya Allah kalian bisa menyampaikan juga ya. Insya Allah dari saya kita buatkan akar ya, akar kebaikan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa juga ya? Yang saya ingatkan kepada anak-anak, setiap kata yang kita ucapkan adalah benih ya. Benih yang luar biasa ya. Kita tanam di hati manusia. Jangan sampai apa yang kita katakan kita tidak laksanakan, ini menjadi sama dengan apa ya orang bilang, tong kosong berbunyi nyaring. Khutbah adalah ladang ya, seperti saya katakan tadi, ladang kebaikan ya, menumbuhkan perubahan untuk selanjutnya. Karena sekarang zaman sudah zaman Z ya, banyak perubahan-perubahan yang seharusnya kita khawatirkan. Pertama, menggunakan apa? Menggunakan media internet. Ini sudah banyak-banyak hal-hal yang tidak harus kita lihat, pasti sudah ditayangkan dalam internet. Bagaimana caranya? Nah, melalui mengingatkan kepada orang lain, termasuk dalam khutbah ini, kita ingatkan. Kenapa? Karena baligul anni walau ayah, sampaikan ilmu itu walaupun hanya seayat. Ya, ini dalam khutbah ini sampaikan. Jangan sampai kita tidak menyampaikan, nah kita yang dosa, ya kan? Harus menyampaikan dulu. Terserah dia.
Kalau dia tidak mau, ya sampaikan dengan lisanmu, dari gerakan tanganmu, setelah itu lisanmu, ya. Yang terakhir kita ubah dengan apa? Dengan hati yang sabar, tawakal Allah kepada Allah, ya. Jangan sampai kita menyerah. Berarti kita tidak mengikuti sunnah Nabi, ya. Ya, anak-anakku, jadilah jadilah generasi yang berani membawa kebenaran, bersemangat menebar hikmah, tulus mengajak kepada kebaikan. Khutbah Jumat bukan hanya sekedar kewajiban ya, gitu ya. Setiap ya, bukan sekedar kewajiban, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu melalui khutbah ya. Jangan sampai kita itu selalu ada yang bilang, "Wih, malas berkhutbah, malas bersolat karena ada khutbah lama." Nah, kita rubah. Siapa lagi yang merubah kalau bukan kita? Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini yang saya maksud. Kita yang generasi Z ini, ya generasi Z ini berfungsi untuk merubahnya. Kenapa tidak? Kalau apa yang tidak mustahil di muka bumi ini? Ya, selama Allah masih berada di hati kita, selama itu kita masih diberikan kekuatan untuk merubah yang dulunya tidak baik menjadi yang lebih baik. Oke. Anak-anakku, dakwah sebagai jalan kalian untuk menginspirasi, memotivasi. Ini kan yang saya katakan tadi. Menjadi teladan bagi apa? Sesama. Sebab perubahan besar selama dimulai dari langkah kecil yang penuh keikhlasan, ya, ya, tabah menjalani itu. Jangan kita mengerjakan hal itu ada apa juga ada minta imbalan maksudnya, ya, karena sudah apa? Kita mencapai apa? Keberkahan itu nyata, ya kan? Bagi yang berusaha dengan hati yang bersih, tekad yang baik, yang kuat. Kenapa? Bangkitlah. Karena kalian adalah pembawa cahaya Islam. Kalian adalah masa depan Islam. Semangat anak-anakku. Sekian. Terima kasih. Ya, tutup. Sudah, Pak. Tutup. Ya. Baik, sekian dari saya. Insya Allah pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Selalu sehat. Pak Dokter sehat selalu. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.